Kemekan jangan tempel ke engine. Voice, một giọng nữ Indonesia trưởng thành. Register saya. Gợi ý. Engine. Speed equals 1. Zero pitch equals 0. Language equals Indonesian. Nếu engine hỗ trợ global emotion. B1 to B3 sedihkam. B4 tense leo thang. B5 tegas. B6 hangat xét thủ công. Body không nhúng tác. Paste below this line. Selama 25 tahun. Saya membesarkan seorang anak yang bukan darah daging saya. Di malam dia diwisuda menjadi dokter. Suami saya berdiri di tengah pesta. Lalu dia mengumumkan satu hal yang menghancurkan seluruh ruangan. Saya dan Maya akan bercerai, katanya. Dan anak itu bukan anak saya. Gelas di tangan para tamu membeku di udara. Semua mata menatap saya. Tetapi yang berdiri membela saya malam itu bukan suami saya, justru anak yang katanya bukan darah dagingnya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Kalau cerita ini menyentuh hati Anda, tekan tombol langganan dan temani saya sampai akhir. Karena malam itu, sebuah keluarga yang tampak sempurna selama 25 tahun runtuh hanya dalam satu kalimat. Nama saya Maya. Usia saya 48 tahun. Saya tinggal di sebuah rumah 2 lantai di kawasan Bintaro. Rumah yang saya rawat dengan tangan saya sendiri selama lebih dari 2 dekade. Dulu, saya seorang apoteker di sebuah rumah sakit swasta. Saya punya karir yang saya cintai. Saya punya gaji sendiri. Saya punya nama saya sendiri. Lalu semuanya berubah di satu malam hujan. 25 tahun yang lalu. Malam itu, suami saya, Reza, pulang dengan tergesa-gesa. Bajunya basah kuyup. Di dalam pelukannya ada seorang bayi laki-laki yang menangis lemah. Saya masih ingat tangan Reza yang gemetar saat itu. Maya, katanya. Mungkin Tuhan kasihan pada kita yang belum dikaruniai anak. Saya menemukan bayi ini. Rawatlah dia. Anggap dia anak kita sendiri. Saat itu, saya baru saja divonis tidak bisa memiliki anak. Saya menangis berhari-hari. Hati saya kosong. Tetapi begitu saya memeluk bayi itu, tangisnya berhenti. Dia menggenggam jari saya dengan erat. Dan saat itu juga, sesuatu di dalam dada saya tersambung. Saya menamainya Arga. Reza waktu itu berkata dengan penuh keyakinan, "Berhentilah bekerja, Maya. Rawat Arga di rumah. Saya yang akan banting tulang menghidupi kalian berdua. Percaya pada saya." Dan saya percaya. Saya menulis surat pengunduran diri keesokan harinya. Tanpa ragu, tanpa menyesal. Sejak hari itu, dunia saya menyusut menjadi sebatas dinding rumah ini. Saya mengenal betul jadwal imunisasi. Saya hafal demam yang naik di tengah malam. Saya tahu cara membuat bubur yang Arga suka. Saya melepas karirnya supaya Reza bisa bebas mengejar jabatannya hingga menjadi manajer keuangan di perusahaannya. 25 tahun. Saya memberikan semuanya. Saya tidak pernah menyesalinya. Karena Arga tumbuh menjadi anak yang baik. Dia rajin. Dia sopan. Dia tidak pernah sekalipun membentak saya. Setiap pagi, sebelum berangkat sekolah, dia selalu mencium tangan saya. Dan setiap kali dia memanggil saya ibu, hati saya terasa penuh. Saya tidak pernah menyembunyikan dari Arga bahwa dia bukan anak kandung saya. Saya menceritakannya saat dia berusia 10 tahun. Saya pikir dia akan menjauh. Tetapi malam itu, Arga justru memeluk saya erat. Ibu yang merawat Arga, katanya pelan. Ibu yang menemani Arga sakit. Bagi Arga, ibu adalah ibu kandung Arga. Selamanya. Saya menangis di pelukan anak kecil itu. Dan saya berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah meninggalkannya. Tahun demi tahun berlalu. Arga masuk fakultas kedokteran. Dia mendapat beasiswa. Dia belajar mati-matian. Dan akhirnya, di usia 25 tahun, dia lulus menjadi dokter. Tetapi ada satu hal yang perlahan berubah di rumah ini. Sesuatu yang baru saya sadari setelah semuanya terlambat. Reza mulai sering pulang larut. Dia bilang ada lembur, ada proyek besar, ada rapat di luar kota. Saya percaya, saya selalu percaya.
Karena selama 25 tahun, saya tidak punya alasan untuk tidak percaya. Ponselnya selalu tertelungkup di meja. Dia mengganti kata sandinya. Dia mulai membeli baju-baju yang lebih muda dari usianya. Tetapi setiap kali saya bertanya, dia hanya tersenyum. Kamu terlalu banyak berpikir, Maya, katanya. Saya cuma capek kerja. Saya menelan curiga itu. Saya kira itu hanya lelah usia. Saya kira pernikahan 25 tahun sudah cukup kuat untuk menahan badai apapun. Saya salah. Ibu mertua saya, Bu Sukma, tinggal tidak jauh dari rumah kami. Beliau sudah berusia 70 tahun. Dan sejak dulu, beliau tidak pernah benar-benar menyukai saya. Di matanya, saya adalah menantu yang gagal. Menantu yang tidak bisa memberinya cucu kandung. Setiap kali keluarga besar berkumpul, beliau selalu punya cara untuk menyindir. Untung ada Arga, katanya suatu kali. Di depan semua orang. Walaupun cuma anak pungut, setidaknya rumah ini ada suaranya. Saya hanya tersenyum. Saya sudah terbiasa. Saya pikir selama Arga bahagia. Semua sindiran itu tidak ada artinya. Saya benar-benar tidak tahu bahwa di belakang saya sebuah rencana sedang disusun dengan rapi. Rencana untuk membuang saya di hari yang seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidup saya. Hari wisuda Arga tiba. Pagi itu, saya bangun lebih awal dari biasanya. Saya menyetrika jas Arga dengan tangan saya sendiri. Saya memasak nasi kuning, lauk kesukaannya. Sejak subuh, hati saya penuh. Anak yang dulu saya timang di tengah hujan, kini menjadi seorang dokter. Arga keluar dari kamarnya dengan kemeja putih dan jas hitam. Tinggi, tegap, dewasa. Untuk sesak, mata saya berkaca-kaca. Ibu, kenapa menangis? Tanyanya sambil tersenyum. Ibu cuma bangga. Nak, jawab saya. Bangga sekali. Reza memutuskan mengadakan pesta syukuran di rumah malam itu. Dia sendiri yang mengundang seluruh keluarga besar. Paman, bibi, sepupu, tetangga. Dia bilang, ini hari istimewa. Hari yang harus dirayakan besar-besaran. Saya senang. Saya kira suami saya akhirnya menghargai semua pengorbanan saya. Saya tidak tahu bahwa pesta itu sengaja dia buat ramai, supaya penghinaan terhadap saya disaksikan sebanyak mungkin orang. Malam itu, ruang tamu rumah kami penuh sesak. Aroma masakan bercampur dengan tawa para tamu. Arga berkeliling dari satu meja ke meja lain, membawa nampan berisi minuman. Menyapa setiap kerabat dengan sopan. Terima kasih sudah datang merayakan kebahagiaan keluarga kami, kata Arga. Suaranya hangat. Paman tertua menepuk pundak Arga, lalu menoleh ke arah saya. Maya, kamu benar-benar luar biasa, katanya. Membesarkan anak sampai jadi dokter. 25 tahun usahamu, tidak sia-sia. Saya berdiri bersandar di dekat tangga. Kedua tangan saya meremas ujung kebaya. Saya tersenyum malu. Paman terlalu memuji, kata saya. Arga memang anak yang baik. Itu berkah buat keluarga kami. Bibi bungsu yang duduk di meja sebelah ikut menyahut. Ini namanya jodoh. Ibu yang merawat itu kadang lebih berarti daripada ibu yang melahirkan. Mata saya mendadak panas. Kenangan malam hujan itu kembali menyeruak. Saya ingat tangan Reza yang dingin saat menyerahkan bayi itu. Saya ingat semua malam tanpa tidur. Dan saya merasa semua pengorbanan saya akhirnya terbayar di malam ini. Lalu terdengar suara denting sendok yang diketukkan ke gelas. Reza berdiri di ujung meja utama. Dia mengenakan setelan jas abu-abu yang licin. Tangannya memegang segelas anggur. Wajahnya sedikit memerah. Suara riuh perlahan mereda. Semua mata tertuju padanya. Saya pun menatap suami saya, tetapi Reza tidak menatap saya. Pandangannya melayang melewati kepala saya ke arah pintu ruang tamu. Di hari yang membahagiakan ini, kata Reza, saya juga punya satu kebenaran penting yang ingin saya umumkan kepada seluruh keluarga. Suaranya jatuh jelas di tengah keheningan. Dan dari arah pintu terdengar suara langkah sepatu hak tinggi mengetuk lantai. Seorang wanita melangkah masuk. Usianya sekitar 40 tahun. Dia mengenakan gaun ketat berwarna merah marun. Parfumnya tajam, mengalahkan aroma masakan di rumah saya. Saya terpaku.
Saya mengenal wanita itu. Itu Bu Linda, pemilik salon yang terletak 2 blok dari rumah saya. Wanita yang sesekali bertemu dengan saya di pasar dan selalu menyapa saya dengan ramah. Reza berjalan cepat ke arahnya, tanpa sungkan. Dia meraih tangan Bu Linda dan menariknya berdiri di sampingnya. Di hadapan puluhan pasang mata kerabat yang terbelalak. Saya dan Maya akan resmi bercerai, kata Reza. Gelas di tangan paman tertua jatuh. Pecah berkeping-keping. Seluruh ruangan seakan kehabisan udara. Mas Reza, saya tergagap. Saya melangkah maju. Dada saya terasa diremas. Lelucon apa ini? Reza menyunggingkan senyum sinis. Senyum yang selama 25 tahun belum pernah saya lihat di wajahnya. Dia menatap lurus ke arah saya dengan nada menghina. Surat cerai sudah saya siapkan, Maya, katanya. Dan jangan berpura-pura kaget. Kamu sudah tidak berguna lagi di rumah ini. Saya merasa lantai bergoyang di bawah kaki saya. Tidak berguna? Suara saya nyaris hilang. Saya mengabdi pada keluarga ini 25 tahun. Mas, mengabdi. Reza tertawa pendek. Kamu cuma perempuan yang tidak bisa punya anak. Bahkan anak yang kamu banggakan itu bukan darah daging saya. Ruangan kembali tersentak. Para tamu saling pandang. Bisik-bisik mulai terdengar. Saya menoleh ke arah Arga. Anak saya berdiri kaku di tengah ruangan. Nampan masih di tangannya. Wajahnya pucat. Tetapi matanya tidak menunjukkan kebingungan. Matanya menunjukkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin. Bu Sukma, ibu mertua saya, bangkit dari kursinya. Suaranya melengking memenuhi ruangan. Sudah saya bilang dari dulu, katanya. Perempuan mandul ini cuma membawa sial. Bagus, Reza. Akhirnya kamu sadar juga. Buang dia. Linda jauh lebih pantas jadi istrimu. Saya menatap ibu mertua saya. Saya menatap suami saya. Saya menatap wanita berbaju merah itu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa benar-benar sendirian di rumah yang saya bangun sendiri. Tetapi malam itu, mereka semua tidak tahu satu hal. Mereka tidak tahu bahwa Arga, anak yang baru saja dihina, sudah menyimpan sebuah rahasia yang akan mengubah segalanya. Malam itu berakhir dengan kekacauan. Para tamu pulang satu persatu dengan wajah canggung dan bisik-bisik yang menyakitkan. Reza pergi bersama Bu Linda, tanpa menoleh sedikit pun ke arah saya. Saya duduk sendirian di ruang tamu yang berantakan. Gelas pecah masih berserakan di lantai. Sisa makanan mengering di atas meja. Dan saya, perempuan 48 tahun, tidak tahu lagi apa arti hidup saya. Arga datang. Dia berlutut di depan saya. Dia menggenggam tangan saya yang dingin. Ibu, katanya pelan, jangan menangis. Arga di sini. Nak, suara saya bergetar. Maafkan ibu. Ibu sudah gagal. Ibu tidak bisa memberimu keluarga yang utuh. Arga menggeleng. Yang gagal bukan ibu, tetapi mereka. Saya menatap matanya. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuat saya merinding. Sebuah ketenangan yang terlalu dalam untuk anak yang baru saja kehilangan ayahnya. Ibu, istirahatlah dulu, kata Arga. Besok kita selesaikan semuanya. Percayalah pada Arga. Keesokan harinya, Reza datang ke rumah bersama pengacaranya. Dia membawa map berisi surat gugatan cerai. Dia meletakkannya di meja dengan kasar. Tanda tangani ini, katanya. Saya tidak mau ada masalah. Kamu boleh ambil baju-bajumu, lalu pergi. Rumah ini milik saya. Saya menatap rumah itu. Rumah yang saya rawat 25 tahun. Setiap sudutnya menyimpan kenangan saya bersama Arga. Tangga tempat dia belajar berjalan. Dapur tempat saya memasak ribuan bubur. Halaman tempat dia bermain. Rumah ini, kata saya. Atas nama saya, potong Reza. Semuanya atas nama saya. Kamu tidak punya hak apa-apa di sini. Pengacaranya mengangguk. Benar, Bu. Sertifikat rumah, rekening, mobil. Semuanya atas nama Bapak Reza. Secara hukum, Ibu memang tidak memiliki hak. Saya merasa dunia runtuh selama ini. Saya tidak pernah mengurus surat-surat. Saya percaya pada suami saya. Saya pikir kepercayaan adalah dasar dari pernikahan. Ternyata, kepercayaan saya hanya menjadi senjata untuk menghancurkan saya.
Bu Sukma ikut datang siang itu. Beliau melihat saya dengan tatapan menang. "Cepat pergi," katanya. Sebelum kami panggil satpam, dasar perempuan tidak tahu diri. Sudah dibesarkan di rumah ini, masih juga betah. Saya hampir menyerah. Saya hampir mengambil pena itu. Tetapi Arga masuk ke ruangan. "Tunggu, Bu," katanya pada saya. Lalu, dia menoleh ke arah Reza. "Pakistan, sebelum ibu menandatangani apapun, saya ingin bertanya satu hal." Reza menatapnya sinis. Kamu bahkan bukan anak saya." "Diam saja. Anak pungut." Arga tidak goyah sedikit pun. "Justru karena itu, Pakistan, saya ingin tahu. Kalau saya bukan anak bapak, lalu siapa ayah kandung saya?" Ruangan tiba-tiba hening. Saya melihat wajah Reza berubah. Hanya sekejap. Tetapi saya melihatnya. Sebuah kilatan panik di matanya. "Itu bukan urusanmu," kata Reza cepat. "Bukan urusan saya." Arga tersenyum tipis. "Tetapi bapak yang mengumumkan di depan seluruh keluarga bahwa saya bukan anak bapak. Bapak sendiri yang membuka pintu ini. Sekarang bapak tidak mau menjawab." Bu Sukma menyela dengan kasar. "Anak ini cuma bayi yang dipungut dari pinggir jalan. Tidak usah sok mencari asal-usul. Tidak ada yang peduli dari mana kamu berasal." Arga menatap neneknya itu dengan tenang. "Dari pinggir jalan, Nek." "Apa? Nenek yakin?" Saya melihat sesuatu yang aneh. Saya melihat tangan Bu Sukma gemetar. Saya melihat Reza menelan ludah. Mereka seperti menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang besar. "Sudah. Cukup," kata Reza. Berusaha mengendalikan situasi. "Maya, tanda tangani surat ini sekarang. Atau saya akan paksa lewat pengadilan." "Silakan lewat pengadilan." "Pakistan," kata Arga. "Justru saya berharap masalah ini sampai ke pengadilan, karena di sana semua kebenaran akan terbuka, termasuk kebenaran tentang siapa saya sebenarnya." Reza terdiam. Dan untuk pertama kalinya, saya melihat suami saya yang selalu percaya diri itu kehilangan kata-kata. Hari itu, surat cerai tidak jadi saya tanda tangani. Reza pergi dengan wajah marah. Tetapi saya tahu ada sesuatu di balik kemarahannya. Ada ketakutan. Malam itu, saya bertanya pada Arga, "Nak, apa yang kamu tahu? Apa yang sebenarnya terjadi?" Arga duduk di samping saya. Dia menarik napas panjang. "Ibu," katanya, 3 bulan yang lalu, saat saya sedang koas di rumah sakit, seorang pasien lansia masuk. Namanya Pak Wijaya. Dia sakit keras. Tidak ada keluarga yang menjenguknya. Saya yang merawatnya setiap hari. Saya mendengarkan dengan saksama. Suatu malam, Pak Wijaya memanggil saya. Dia menatap wajah saya lama sekali. Lalu, dia menangis. Dia bilang, wajah saya mirip sekali dengan putranya yang hilang 25 tahun yang lalu. Jantung saya berdegup kencang. Saya kira itu cuma igauan orang sakit, lanjut Arga. Tetapi Pak Wijaya bercerita, dulu dia punya seorang anak laki-laki. Anak itu lahir di luar nikah dari seorang wanita yang dia cintai. Keluarganya tidak setuju. Mereka memaksa wanita itu pergi dan bayi itu hilang. Dibuang oleh seseorang dari keluarganya sendiri. Di malam hujan 25 tahun yang lalu, saya menutup mulut saya dengan tangan. Air mata mengalir tanpa bisa saya tahan. Pak Wijaya adalah orang yang sangat kaya. "Bu," kata Arga. Dia pemilik beberapa perusahaan besar. Dan sebelum meninggal, dia melakukan tes DNA dengan saya. Hasilnya keluar minggu lalu. Arga mengeluarkan selembar dokumen dari tasnya. Dia meletakkannya di pangkuan saya. Saya adalah putra kandung Pak Wijaya. "Bu, cucu sah dari keluarga Wijaya. Dan yang membuang saya 25 tahun lalu. Bukan orang asing." Saya menatap Arga. Saya tidak berani bertanya, tetapi saya sudah tahu jawabannya. "Yang membuang saya," kata Arga pelan, "adalah orang yang menyerahkan saya ke pelukan ibu dengan cerita palsu bahwa dia menemukan saya." Tangan saya gemetar memegang dokumen itu. Reza. Reza yang membuang Arga. Reza yang sejak awal tahu siapa Arga sebenarnya. "Tetapi kenapa?" tanya saya.
Kenapa Mas Reza membuangmu, lalu membawamu pulang? Karena keluarga Wijaya dan keluarga Reza saling kenal. Bu, jawab Arga. Reza tahu bahwa Pak Wijaya mencari putranya yang hilang. Reza menyimpan saya seperti menyimpan kartu. Dia menunggu waktu yang tepat untuk menukar saya dengan harta keluarga Wijaya. Tetapi Pak Wijaya keburu menemukan saya lebih dulu, lewat takdir. Saya tidak bisa berkata-kata. Selama 25 tahun, saya membesarkan Arga dengan cinta yang tulus. Sementara Reza menyimpannya seperti barang dagangan. Ibu, kata Arga, menggenggam tangan saya. Pak Wijaya sudah meninggal bulan lalu. Sebelum meninggal, beliau membuat surat wasiat. Beliau mengakui saya sebagai pewaris tunggal. Dan beliau menitipkan satu pesan untuk saya. Pesan apa, Nak? Arga tersenyum. Untuk pertama kalinya malam itu, senyumnya hangat. Beliau berpesan agar saya menjaga perempuan yang sudah merawat saya dengan tulus. Beliau bilang, ibu kandung saya sudah lama tiada. Tetapi saya masih punya seorang ibu. Ibu yang sebenarnya, yaitu ibu. Saya memeluk Arga malam itu. Kami menangis bersama. Dua orang yang dipertemukan oleh takdir, lalu hampir dipisahkan oleh keserakahan. Tetapi saya tahu ini belum berakhir. Reza tidak akan menyerah begitu saja. Dan saya benar. Beberapa hari kemudian, tekanan mulai datang bertubi-tubi. Reza mengirim pesan ancaman. Dia bilang, kalau saya tidak segera pergi dari rumah, dia akan melaporkan saya ke polisi dengan tuduhan menempati rumah secara ilegal. Saya gemetar membaca pesan itu. Tetapi Arga menenangkan saya. Biarkan. Bu, katanya. Biarkan dia merasa menang dulu. Orang yang terlalu percaya diri biasanya lupa menutup celahnya sendiri. Lalu, Bu Linda mulai datang ke rumah. Wanita itu masuk ke rumah saya, seolah dia sudah menjadi nyonyanya. Dia membuka lemari saya. Dia memeriksa perhiasan saya. Dia melempar pandangan merendahkan ke seluruh penjuru ruangan. Rumah ini akan saya renovasi total, katanya pada saya. Sambil tersenyum manis. Saya tidak suka gaya kuno. Oh ya, baju-bajumu yang lama itu sebaiknya kamu bawa. Saya mau buang semuanya. Saya menahan amarah. Saya hanya diam. Karena saya tahu, diam saat ini jauh lebih kuat daripada melawan. Bu Sukma juga semakin menjadi-jadi. Beliau menyuruh saya seperti pembantu. Beliau memerintah saya mencuci piring para tamu yang dia undang untuk merayakan pertunangan Reza dengan Linda. Pertunangan yang diadakan di rumah saya, di hadapan saya. Cucikan piring-piring ini, kata Bu Sukma. Kamu memang cuma berguna untuk pekerjaan kasar. Setelah ini, jangan lupa pergi. Saya menatap tumpukan piring kotor itu. Tangan saya mengepal. Tetapi saya berjalan ke dapur. Saya mulai mencuci. Arga melihat itu dari pintu. Wajahnya mengeras. Dia ingin maju. Tetapi saya menggeleng padanya. Belum waktunya. Nak, bisik saya. Sebentar lagi. Karena selama beberapa hari terakhir, Arga dan saya tidak hanya berdiam diri. Kami menyusun semuanya dengan rapi. Arga menghubungi pengacara keluarga Wijaya, pengacara senior yang bernama Pak Hendra. Bersama beliau, kami mengumpulkan semua bukti. Hasil tes DNA, surat wasiat asli dari Pak Wijaya, dan yang paling penting, sebuah dokumen lama yang selama ini disembunyikan oleh keluarga Reza. Ternyata 25 tahun yang lalu, Reza tidak menemukan bayi di pinggir jalan. Reza mengambil bayi itu dari sebuah panti dengan surat penyerahan yang ditandatangani oleh seseorang. Dan tanda tangan itu adalah tanda tangan Bu Sukma. Ibu mertua saya terlibat sejak awal. Beliau yang membantu Reza menyembunyikan asal-usul Arga. Beliau yang menyimpan rahasia ini selama 25 tahun. Demi suatu hari bisa menukar Arga dengan kekayaan keluarga Wijaya. Pak Hendra juga menemukan sesuatu yang lain. Sesuatu tentang rumah yang selama ini saya tinggali. Bu Maya, kata Pak Hendra suatu sore, saya sudah memeriksa sertifikat rumah ini. Rumah ini memang atas nama Bapak Reza. Tetapi uang muka pembelian rumah ini dulu berasal dari mana? Saya berpikir keras. Lalu saya teringat dari tabungan saya, kata saya pelan. Saat saya masih bekerja sebagai apoteker, saya yang membayar uang mukanya, Reza yang melanjutkan cicilannya. Mata Pak Hendra berbinar.
Apakah ibu punya buktinya? Bukti transfer atau kwitansi. Saya terdiam. Lalu saya teringat sesuatu, sebuah kotak tua di lemari saya. Kotak tempat saya menyimpan semua kenangan lama. Malam itu, saya membongkar kotak itu. Dan di dasarnya, saya menemukan selembar kwitansi pembayaran uang muka rumah atas nama saya, Maya. Ditandatangani 25 tahun yang lalu, sebelum saya berhenti bekerja. Tangan saya gemetar. Selama ini, saya pikir saya tidak punya apa-apa. Ternyata, saya menyimpan kunci pertama untuk merebut kembali hak saya. Ini lebih dari cukup, Bu, kata Pak Hendra keesokan harinya setelah saya menyerahkan kwitansi itu. Dengan ini, kita bisa membuktikan bahwa ibu memiliki kontribusi finansial dalam pembelian rumah. Secara hukum, ibu berhak atas bagian rumah ini. Bapak Reza tidak bisa mengusir ibu begitu saja. Saya merasa secercah harapan kembali. Tetapi Pak Hendra belum selesai. Dan ada satu hal lagi, katanya. Tentang Arga sebagai pewaris sah keluarga Wijaya. Arga mewarisi harta yang sangat besar, termasuk sebagian saham di perusahaan tempat Bapak Reza bekerja. Saya tersentak. Maksud Bapak? Pak Hendra tersenyum. Maksud saya, Bu, perusahaan tempat Reza menjabat sebagai manajer keuangan. Sebagian sahamnya kini dimiliki oleh Arga. Dengan kata lain, Arga secara tidak langsung adalah salah satu pemilik perusahaan tempat ayah angkatnya bekerja. Saya tidak bisa berkata-kata. Takdir benar-benar punya cara yang aneh untuk membalik keadaan. Tetapi sebelum hari pernikahan itu tiba, Reza melakukan satu langkah lagi. Langkah yang justru menjadi bukti terkuat untuk menjatuhkannya sendiri. Suatu malam, Reza memanggil Arga ke rumah. Dia bersikap manis. Dia menyodorkan secangkir kopi dan tersenyum hangat, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Arga, katanya, Bapak tahu, akhir-akhir ini banyak yang berubah. Tetapi bagaimanapun, Bapak yang membesarkanmu. Bapak cuma minta satu hal kecil. Tanda tangani surat ini. Arga menatap dokumen yang disodorkan. Itu adalah surat pernyataan yang isinya membuat saya bergidik. Surat yang menyatakan bahwa Arga melepaskan seluruh hak warisnya dari keluarga Wijaya dan menyerahkan pengelolaannya kepada Reza sebagai wali. Reza rupanya sudah tahu tentang warisan Pak Wijaya dan dia mencoba merebutnya lewat surat ini. Kenapa saya harus menandatangani ini? Pakistan, tanya Arga tenang. Karena kamu masih muda, kata Reza. Suaranya melembut, tetapi matanya licik. Kamu belum mengerti soal harta. Biar Bapak yang mengurus semuanya untukmu. Percaya pada Bapak. Arga tersenyum tipis. Baik. Pakistan, saya akan pikirkan. Malam itu, Arga pulang ke rumah dengan wajah serius. Dia menceritakan semuanya pada saya. Bu, katanya, Reza tahu tentang warisan. Dia mencoba memaksa saya menyerahkan semuanya. Tetapi dia tidak tahu bahwa saya sudah merekam pembicaraan kami tadi. Arga memutar rekaman itu. Suara Reza terdengar jelas. Membujuk Arga untuk menyerahkan harta warisan. Bukti niat jahatnya terekam dengan sempurna. Pak Hendra bilang, rekaman ini akan sangat berguna nanti, kata Arga. Reza mengira dia sedang memasang jebakan untuk saya, padahal dia sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Saya menatap anak saya dengan rasa bangga yang dalam. Di balik wajahnya yang tenang, Arga jauh lebih cerdas dan sabar daripada yang dibayangkan siapapun. Sementara itu, Reza semakin berani. Dia mengira saya sudah tidak berdaya. Dia memajukan jadwal pernikahannya dengan Linda. Dia mengundang seluruh keluarga besar, semua rekan kerjanya, bahkan atasannya di perusahaan. Pernikahan itu akan diadakan di sebuah gedung mewah 2 minggu lagi. Dan dia dengan rasa percaya diri yang luar biasa mengirim undangan ke rumah untuk saya. Datanglah, Maya, katanya saat menyerahkan undangan itu. Datang dan lihat bagaimana hidupku jauh lebih baik tanpa kamu. Anggap saja ini perpisahan terakhir kita. Saya menerima undangan itu. Saya tersenyum tipis. Baik, Mas, kata saya. Saya akan datang. Reza terkekeh. Mengira saya sudah pasrah. Dia tidak tahu bahwa undangan itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Karena di hari pernikahannya, di hadapan semua orang
yang ingin dia pamerkan. Semua kebenaran akan terungkap. Malam sebelum hari pernikahan itu, saya duduk bersama Arga dan Pak Hendra. Kami memeriksa semua dokumen untuk terakhir kalinya. Hasil DNA, surat wasiat, surat penyerahan bayi dengan tanda tangan Bu Sukma, kwitansi uang muka rumah, dan dokumen kepemilikan saham. Semuanya sudah siap, Bu, kata Pak Hendra. Besok. Kita hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Saya menatap foto Arga kecil yang saya simpan. Lalu saya menatap Arga yang kini sudah dewasa, duduk di samping saya. Nak, kata saya, apapun yang terjadi besok, Ibu cuma ingin kamu tahu satu hal. Ibu tidak melakukan ini demi harta. Ibu melakukan ini demi kehormatan. Demi 25 tahun yang tidak boleh dihina begitu saja. Arga menggenggam tangan saya. Arga tahu. Bu, dan besok seluruh dunia juga akan tahu siapa ibu sebenarnya. Hari pernikahan Reza dan Linda tiba. Gedung mewah itu dihias dengan bunga-bunga putih dan lampu kristal. Ratusan tamu memenuhi ruangan. Para pejabat perusahaan, kerabat keluarga, kolega bisnis. Reza ingin semua orang melihat kemenangannya. Dia ingin pernikahan ini menjadi panggung kejayaannya. Saya datang mengenakan kebaya sederhana berwarna biru tua. Saya berjalan masuk dengan tenang. Banyak mata menatap saya dengan kasihan. Mereka berbisik, "Itu mantan istrinya. Kasihan." Datang ke pernikahan suaminya sendiri. Saya tidak peduli. Saya berjalan terus dan duduk di sebuah meja di sudut ruangan. Arga berjalan di samping saya, tampan dalam jas hitamnya, dan di belakang kami, Pak Hendra mengikuti dengan sebuah map tebal di tangannya. Reza melihat saya dari panggung. Dia tersenyum penuh kemenangan. Dia mengangkat gelasnya ke arah saya, seolah berkata, "Lihat, saya menang." Bu Sukma duduk di kursi kehormatan, mengenakan gaun mewah. Beliau menatap saya dengan tatapan menghina yang sama. Dan Linda, dalam gaun pengantin putihnya, tersenyum sinis ke arah saya. Acara dimulai. Pembawa acara mempersilakan Reza untuk memberikan sambutan. Reza naik ke panggung. Dia memegang mikrofon dengan percaya diri. "Terima kasih kepada semua yang hadir," katanya. "Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi saya. Setelah bertahun-tahun terjebak dalam pernikahan yang tidak membahagiakan, akhirnya saya menemukan kebahagiaan saya yang sejati." Para tamu bertepuk tangan. Saya duduk diam. Saya menunggu. Saya tahu ada yang bertanya-tanya tentang mantan istri saya, lanjut Reza. Sengaja menatap ke arah saya. Dia perempuan yang baik. Tetapi dia tidak bisa memberi saya keturunan. Dan anak yang selama ini saya rawat ternyata bukan darah daging saya. Jadi, saya rasa sudah waktunya saya memulai hidup baru. Bisik-bisik kembali terdengar di ruangan. Beberapa tamu menatap saya dengan iba. Beberapa menatap Arga dengan rasa ingin tahu. Saat itulah Arga berdiri. Suara kursinya yang bergeser memecah keheningan. Semua mata tertuju padanya. Reza terdiam di panggung. Mikrofon masih di tangannya. "Permisi, Pakistan," kata Arga. Suaranya tenang, tetapi jelas memenuhi seluruh ruangan. Sebelum acara dilanjutkan, izinkan saya, sebagai anak yang Bapak besarkan, mengucapkan beberapa patah kata. Reza tampak ragu. Tetapi di depan ratusan tamu, dia tidak bisa menolak. "Silakan," katanya kaku. Arga berjalan ke depan dengan langkah tenang. Dia mengambil mikrofon cadangan dari pembawa acara. Dia menatap ke seluruh ruangan. "Nama saya Arga," katanya. "Selama 25 tahun, saya dibesarkan oleh seorang perempuan bernama Maya. Perempuan yang malam ini duduk di sudut ruangan, dipandang sebelah mata oleh kalian semua. Ruangan hening." Reza mulai gelisah. "Pak Reza tadi berkata bahwa saya bukan darah dagingnya," lanjut Arga. "Dan itu benar. Saya memang bukan anak kandung Pak Reza. Tetapi izinkan saya bertanya pada Bapak, di depan semua tamu ini. Pakistan, kalau saya bukan anak Bapak, lalu bagaimana saya bisa ada di rumah Bapak sejak bayi?" Wajah Reza memucat. Saya menemukanmu. Di pinggir jalan. Di pinggir jalan." Arga tersenyum. "Pak Hendra, tolong." Pak Hendra bangkit. Beliau berjalan ke depan.
membuka mapnya. Beliau mengeluarkan selembar dokumen dan menunjukkannya ke layar besar di belakang panggung. Dokumen itu terpampang di hadapan semua tamu. Ini adalah surat penyerahan bayi, kata Pak Hendra dengan suara lantang. Pertanggal 25 tahun yang lalu, bayi ini diserahkan dari sebuah panti, bukan ditemukan di pinggir jalan. Dan surat ini ditandatangani oleh seseorang. Mari kita lihat siapa. Layar memperbesar tanda tangan di bagian bawah dokumen. Sebuah nama terbaca jelas, Sukma. Seluruh ruangan menahan napas. Mata semua tamu beralih ke arah Bu Sukma. Ibu mertua saya berdiri dengan wajah pucat pasi. Itu palsu. Itu bohong. Tidak. Bu, kata Pak Hendra, tenang. Dokumen ini asli dan sudah diverifikasi oleh notaris. Anda yang menyerahkan bayi ini kepada Bapak Reza 25 tahun yang lalu. Dan bayi itu bukan bayi sembarangan. Pak Hendra mengeluarkan dokumen kedua, hasil tes DNA. Bayi itu adalah putra kandung dari almarhum Bapak Wijaya, kata Pak Hendra. Salah satu pengusaha paling terpandang di kota ini. Putra yang dihilangkan 25 tahun yang lalu. Dan hari ini, putra itu berdiri di hadapan kalian. Namanya Arga Wijaya, pewaris tunggal seluruh kekayaan keluarga Wijaya. Gelombang kejutan menyapu seluruh ruangan. Para tamu saling pandang dengan mulut ternganga. Beberapa berdiri dari kursinya. Atasan, Reza, seorang pria tua yang duduk di meja depan, menatap Reza dengan tatapan tajam. Reza terhuyung. Mikrofon di tangannya hampir terjatuh. Tidak. Ini tidak mungkin. Ini sangat mungkin. Pakistan, kata Arga. Suaranya kini lebih dingin. Bapak menyimpan saya seperti menyimpan kartu. Bapak menunggu waktu untuk menukar saya dengan harta keluarga Wijaya. Tetapi Bapak terlalu serakah. Bapak membuang Ibu Maya, perempuan yang dengan tulus membesarkan saya demi seorang wanita lain. Dan itulah kesalahan terbesar Bapak. Atasan Reza. Pak Direktur bangkit dari kursinya. Wajahnya merah karena marah. Reza, katanya dengan suara berat. Jadi selama ini, kamu menyembunyikan identitas pewaris keluarga Wijaya. Keluarga yang menjadi pemegang saham terbesar di perusahaan kita. Kamu menggunakan jabatanmu untuk menutupi ini semua. Reza menggeleng panik. Pakistan, saya bisa jelaskan. Tidak perlu. Potong, Pak Direktur. Mulai besok, kamu diberhentikan dari jabatanmu. Dewan Komisaris akan memeriksa semua laporan keuangan yang pernah kamu tangani. Kalau ada penyelewengan, kamu akan berurusan dengan hukum. Reza terjatuh ke lantai panggung. Tubuhnya gemetar. Dalam hitungan menit, semua yang dia bangun runtuh. Lalu Pak Hendra mengeluarkan dokumen ketiga. Beliau menatap ke arah saya. Dan ada satu hal lagi yang perlu diluruskan malam ini, katanya. Tentang rumah yang selama ini ditempati Bapak Reza. Rumah di Bintaro itu. Uang mukanya dibayar oleh Ibu Maya 25 tahun yang lalu. Dari tabungannya sendiri. Kami memiliki kwitansi aslinya. Layar menampilkan kwitansi atas nama saya. Maya. Secara hukum, lanjut Pak Hendra, Ibu Maya memiliki hak atas rumah tersebut. Bapak Reza tidak berhak mengusirnya. Bahkan, gugatan pengusiran yang Bapak Reza ajukan bisa berbalik menjadi gugatan terhadap Bapak sendiri. Linda, yang sejak tadi berdiri dengan gaun pengantinnya, mulai mundur perlahan. Wajahnya yang tadi penuh kemenangan, kini pucat ketakutan. Reza, kata Linda dengan suara bergetar. Kamu bilang kamu kaya, kamu bilang kamu punya rumah, punya jabatan, punya segalanya. Ternyata semua itu bohong. Reza mendongak dari lantai. Linda, tunggu. Saya masih punya. Punya apa? Linda tertawa getir. Kamu tidak punya apa-apa. Rumah itu milik istrimu. Jabatanmu hilang dan kamu mungkin akan masuk penjara. Untuk apa aku menikah dengan pria bangkrut sepertimu? Linda melepas cincin yang baru dipasangkan Reza di jarinya. Dia melemparkannya ke lantai. Lalu, dia berbalik dan berjalan keluar dari gedung dengan gaun pengantinnya, meninggalkan Reza yang terpuruk di panggung. Para tamu mulai berdiri, satu persatu. Mereka meninggalkan ruangan. Beberapa menatap Reza dengan jijik.
Beberapa menatap Bu Sukma dengan kemarahan. Pesta kemenangan yang dirancang Reza berubah menjadi panggung kehancurannya sendiri. Bu Sukma berlari ke arah Arga. Wajahnya yang tadi angkuh, kini memelas. "Arga, cucuku," katanya, mencoba memegang tangan Arga. "Nenek menyayangimu. Nenek cuma kilaf. Maafkan nenek, kita keluarga." "Nak, kamu pewaris keluarga Wijaya sekarang. Nenek bisa bantu kamu mengurus semuanya." Arga menarik tangannya dengan tenang. Dia menatap neneknya. "Nenek," katanya pelan. 25 tahun yang lalu, nenek membuang saya di malam hujan. Nenek menyimpan rahasia ini demi keserakahan. Dan beberapa hari yang lalu, nenek menyuruh ibu saya mencuci piring seperti pembantu di rumahnya sendiri. Bu Sukma menunduk, tak bisa menjawab. "Saya tidak akan membalas nenek dengan kebencian," lanjut Arga. "Tetapi saya juga tidak bisa memanggil nenek keluarga lagi, karena keluarga sejati saya hanya satu. Perempuan yang merawat saya tanpa pamrih, ibu saya, Maya." Arga berjalan ke arah saya. Di hadapan semua tamu yang tersisa, dia berlutut di depan saya. Dia mengambil tangan saya dan menciumnya dengan hormat. "Ibu," katanya. Matanya berkaca-kaca. "Maaf membuat ibu menunggu lama. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi yang berani menghina ibu. Karena Arga akan selalu berdiri di depan ibu." Saya menangis. Saya menangis sejadi-jadinya. Bukan karena sedih, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam 25 tahun, saya merasa semua pengorbanan saya akhirnya dihargai. Saya membungkuk dan memeluk anak saya. Anak yang bukan darah daging saya, tetapi lebih berharga dari nyawa saya sendiri. Reza masih terpuruk di panggung. Dia menatap ke arah kami. Untuk pertama kalinya, ada penyesalan di matanya. Tetapi sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat. Setelah malam itu, hidup saya berubah sepenuhnya. Proses hukum berjalan satu persatu. Pengacara Pak Hendra mengajukan klaim atas hak saya terhadap rumah di Bintaro. Karena bukti kwitansi uang muka itu sangat kuat. Dan karena Reza tidak bisa lagi membayar pengacara yang mahal. Kasus itu diselesaikan dengan cepat. Pengadilan memutuskan bahwa rumah itu menjadi hak saya sepenuhnya. Reza diberi waktu 3 hari untuk mengosongkan rumah. Saya masih ingat wajahnya saat dia keluar dari rumah itu, membawa kopernya sendiri. Pria yang dulu begitu angkuh, kini berjalan dengan kepala tertunduk. "Maya," katanya pelan di depan pintu sebelum pergi. Saya minta maaf, saya menatapnya. Saya tidak lagi merasa marah, saya hanya merasa kasihan. "Mas Reza," kata saya, "selama 25 tahun, saya mencintai Mas dengan tulus. Saya rela melepas karir saya, melepas mimpi saya demi keluarga ini. Tetapi Mas membuang semua itu demi keserakahan. Yang Mas hancurkan bukan saya. Yang Mas hancurkan adalah diri Mas sendiri." Reza tidak menjawab. Dia hanya menunduk, lalu berjalan pergi. Pemeriksaan di perusahaan menemukan bahwa Reza memang melakukan penggelapan dana selama bertahun-tahun, memanfaatkan jabatannya sebagai manajer keuangan. Dia diseret ke pengadilan. Dan beberapa bulan kemudian, dia dijatuhi hukuman penjara. Bu Sukma kehilangan semua kehormatannya. Keluarga besar yang dulu menghormatinya, kini menjauhinya. Berita tentang perbuatannya menyebar. Dia, yang dulu begitu bangga dengan martabat keluarganya, kini hidup sendirian, ditinggalkan oleh anak dan kerabatnya. Sementara itu, Linda menghilang. Wanita yang dulu mengira akan menikahi pria kaya, kembali ke kehidupannya yang lama, dengan nama yang sudah tercoreng di seluruh lingkungan. Dan saya kembali ke rumah saya, rumah yang kini sepenuhnya menjadi milik saya. Saya membuka kembali jendela-jendelanya. Saya membiarkan udara segar masuk. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, rumah itu terasa benar-benar menjadi rumah saya. Arga, sebagai pewaris keluarga Wijaya, mengurus semua warisannya dengan bijaksana. Saya pikir dia akan membeli mobil mewah atau menghamburkan uangnya. Tetapi anak saya tidak seperti itu. Suatu sore, Arga pulang membawa setumpuk dokumen tebal. Dia meletakkannya di meja makan, di hadapan saya. "Lihat ini, Bu,"
katanya dengan antusias. Saya baru saja menyelesaikan pendirian sebuah yayasan amal. Saya mengernyitkan kening. Yayasan amal, berapa banyak uang yang kamu gunakan? Nah, saya menyisihkan 10 miliar rupiah dari warisan saya sebagai modal awal, jawab Arga. Yayasan ini akan mendanai biaya pengobatan anak-anak yang sakit keras dan membantu ibu-ibu hamil yang kesulitan ekonomi. Saya tidak ingin ada lagi bayi yang dibuang di malam yang dingin. Seperti saya dulu, saya menatap anak saya. Mata saya berkaca-kaca. Bukan angka fantastis untuk mencari nama, tetapi sebuah niat tulus untuk menebar kebaikan. Dan ada satu hal lagi. Bu, kata Arga. Saya menamai yayasan ini dengan nama Ibu, Yayasan Maya, karena Ibu adalah orang pertama yang mengajari saya bahwa cinta yang tulus tidak mengenal darah daging. Saya tidak bisa menahan air mata saya. Saya memeluk anak saya erat-erat. Anak yang dulu saya timang di tengah hujan, kini menjadi seorang pria yang baik hati dan bijaksana. Hidup kami berjalan dengan tenang setelah itu. Arga membuka praktik sebagai dokter, sekaligus mengelola yayasannya. Dia tidak pernah lupa pulang ke rumah setiap malam untuk makan bersama saya. Dan setiap pagi sebelum berangkat, dia masih mencium tangan saya, sama seperti saat dia masih kecil. Suatu senja, beberapa bulan kemudian, saya mendengar kabar tentang Reza dari Pak Hendra. Di dalam penjara, Reza membaca sebuah koran bekas. Di halaman depan, ada berita tentang Arga dan Yayasan Maya. Ada foto Arga, tersenyum cerah, berdiri di samping saya. Saat membaca berita itu, kabarnya Reza terkena serangan stroke malam itu juga. Saat Pak Hendra menjenguknya, Reza sudah lumpuh separuh badan. Dia duduk di kursi roda, mulutnya miring. Ucapannya tidak jelas, tetapi Pak Hendra masih bisa mendengar gumamannya yang penuh penyesalan. Maya, saya salah. Saya kehilangan segalanya. Saya mendengar kabar itu dengan hati yang tenang. Saya tidak merasa senang. Saya juga tidak merasa sedih. Saya hanya menyadari satu hal. Hukuman yang paling menakutkan bukanlah penjara, melainkan sisa hidup yang harus dijalani dalam penyesalan, rasa malu, dan kesepian yang menggerogoti hingga ke tulang. Itulah karma. Karma yang datang bukan dari tangan saya, tetapi dari perbuatannya sendiri. Semua badai akhirnya berlalu. Yang tersisa adalah ketenangan yang paling sederhana. Senja itu. Langit Jakarta berwarna keemasan. Angin sore bertiup sepoi-sepoi. Arga datang menjemput saya. Saya kira dia akan datang dengan mobil mewah, seperti pewaris keluarga kaya pada umumnya. Tetapi anak saya justru mengeluarkan sebuah motor tua dari garasi. Motor yang dulu selalu dia pakai saat masih kuliah. Motor kenangan kami. Ayo, Bu, katanya sambil tersenyum cerah. Hari ini, anak ibu mau mentraktir makan di kota tua. Lalu kita keliling cari angin sore. Saya tertawa. Saya merapikan rambut saya yang sudah mulai beruban. Lalu saya naik ke boncengan di belakang Arga. Dia memakaikan helm di kepala saya dengan hati-hati. Dia mengencangkan talinya, persis seperti saya dulu memakaikan helm di kepalanya saat dia masih kecil. Pegangan yang erat ya, Bu, katanya. Saya melingkarkan tangan saya di pinggangnya. Saya menyandarkan kepala saya di punggungnya. Punggung anak saya terasa lebar dan kokoh, melindungi saya dari angin sore yang mulai dingin. Mesin motor menyala. Kami melaju di tengah lalu lintas kota yang ramai. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, saya seolah hanya mendengar detak jantung anak saya yang tegar di depan saya. Kami memang tidak sedarah. Kami memang tidak segaris keturunan. Tetapi kami diikat oleh sesuatu yang jauh lebih kuat daripada darah, cinta seorang ibu dan bakti seorang anak. 25 tahun yang lalu, di sebuah malam hujan, takdir menyerahkan seorang bayi ke pelukan saya. Dan malam itu, saya tidak hanya menyelamatkan dia juga menyelamatkan saya. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal, bahwa pengorbanan yang tulus tidak akan pernah sia-sia, bahwa keserakahan cepat atau lambat akan menghancurkan pelakunya sendiri, dan bahwa cinta sejati tidak ditentukan oleh darah, tetapi oleh ketulusan hati. Jangan pernah meremehkan seorang perempuan yang diam. Diamnya bukan karena dia lemah,
tetapi karena dia memilih untuk bertahan demi orang-orang yang dia cintai. Dan jangan pernah membuang seseorang yang mencintaimu dengan tulus demi keserakahan sesaat, karena suatu hari kamu akan menyadari bahwa orang itulah harta yang sesungguhnya. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang melepas mimpinya, melepas karirnya demi keluarga. Perempuan yang mengabdi bertahun-tahun, lalu dianggap tidak berguna. Kalau Anda salah satu dari mereka, ingatlah, nilai Anda tidak ditentukan oleh orang yang menyakiti Anda. Nilai Anda ada pada ketulusan yang Anda berikan. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Reza. Suami yang lupa bahwa istri yang setia adalah berkah, bukan beban. Dan ada pula para ibu mertua yang membiarkan keserakahan menutupi hati nuraninya, hingga kehilangan keluarganya sendiri. Tetapi di luar sana, juga ada banyak arga, anak-anak yang membalas cinta dengan bakti, yang tidak melihat darah, tetapi melihat ketulusan. Dan selama masih ada hati seperti itu di dunia ini, kebaikan tidak akan pernah punah. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Memilih untuk serakah, atau memilih untuk tulus. Memilih untuk membalas dengan kebencian, atau memilih untuk bangkit dengan kehormatan. Saya memilih untuk bangkit. Dan hari ini, saya bahagia. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda pernah merasakan pengorbanan yang tidak dihargai? Ceritakan kisah Anda di kolom komentar. Mungkin cerita Anda bisa menjadi kekuatan bagi orang lain yang sedang berjuang. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.